Selamat siang, Pak Wid melanjutkan pembahasan kita terkait dengan semen minggu yang lalu. Materinya sedikit lagi, itu kita masuk ke tipe-tipe semen. Jenis-jenis semen yang didefinisikan di ASTM C150 itu ada 5 jenis, ya, ada 5 jenis. Kita akan lihat satu persatu. Yang pertama adalah semen tipe 1. Nah, apa itu semen tipe 1? Semen tipe 1 itu adalah Ordinary Portland Cement atau disingkat dengan OPC. OPC ini adalah semen yang pertama kali dibuat pada saat itu. Ya, dan sampai sekarang juga masih dibuat. Sebelum kita mengenal semen jenis-jenis yang lainnya, semen tipe 1 atau OPC ini adalah semen yang pertama kali dibuat. OPC ini merupakan semen yang penggunaannya tidak memerlukan persyaratan khusus. Jadi penggunaan umum. Mau dipakai di mana saja, semen OPC ini ada. Ya, tidak ada syaratnya seperti yang dipersyaratkan pada jenis yang lainnya. Nah, semen OPC ini di pasaran sekarang tidak ada. Ya, kalau Anda pergi ke toko material, cari yang berupa kantong-kantong, semen OPC tipe 1 nggak ada. Kalau di pasaran kita mengenalnya adanya semen tipe PCC dan semen tipe PPC. Ya, beda antara OPC dan PPC. OPC, kalau PPC itu adalah semen OPC yang ke dalamnya sudah ditambahkan pozolanik material. Demikian juga semen PPC. Nah, PPC dan PCC itu hanya beda pabrik saja, satu di Jawa Barat dan satu di Jawa Timur. Kenapa muncul semen PCC atau semen PPC? Itu karena pabrik semen dituding sebagai salah satu pabrik yang menghasilkan karbon dioksida yang sangat besar sekali. Karena dalam proses pembakaran kapur, ya, untuk merubah CaCO3 menjadi CaO, pada proses pembuatan semen itu banyak sekali karbon dioksida yang dilepaskan ke udara, sehingga untuk mengurangi pelepasan karbon dioksida di udara, maka kapur yang dibakar itu jumlahnya dibatasi. Ya, dikurangi. Kalau biasanya sehari bakarnya 1 ton, sekarang yang dibakar adalah 800 kilo. Yang 200 kilo apa? Diganti dengan pozolanik material, sehingga muncullah PPC dan PCC. Ya, semen tipe 1 ini sekarang dijualnya bentuk curah. Jadi kalau kita memerlukan semen tipe 1 untuk konstruksi bangunan, maka harus langsung memesannya ke produsen semen. Tidak ada di toko material, tidak ada. Kalau kita hanya untuk bangun-bangun rumah, tidak ada di sini, ya. Nah, kemudian selanjutnya semen tipe 2, ya. Semen tipe 2 itu adalah semen yang dalam penggunaannya memerlukan ketahanan terhadap sulfat dan panas hidrasi sedang. Jadi kalau pada daerah tersebut mengandung sulfat dan dalam proses pengecoran itu memerlukan banyak sekali beton, ya, sehingga menghasilkan panas hidrasi, tapi panas yang dihasilkan itu sedang, maka kita disarankan untuk menggunakan semen tipe 2. Ya, jadi untuk pondasi-pondasi yang tebal, ya, yang ketebalannya sangat cukup, ya, sampai misalkan 1 meter, maka disarankan untuk menggunakan tipe 2 karena ketebalan pondasi 1 meter itu panas hidrasi yang dihasilkan sedang. Ya, atau pada daerah di mana konstruksi itu dikerjakan banyak mengandung sulfat, maka kita bisa menggunakan semen tipe 2. Ini juga tidak tersedia di toko material, adanya di produsen semen. Jadi kalau kita memerlukan ordernya ke produsen semen, ya pasti ada minimal order, ya, pemesanan minimum untuk semen tipe 2 ini. Selanjutnya semen tipe 3. Semen tipe 3 adalah semen yang dalam penggunaannya memerlukan kekuatan yang tinggi pada fase permulaan setelah pengikatan terjadi. Jadi di dalam semen tipe 3 ini, ya, jadi di dalam semen tipe 3 ini proses pengerasan itu dibuat dengan cepat. Ya,
Proses pengerasan dibuat dengan cepat itu bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan memperhalus ya butiran semen, dan yang kedua memperbanyak C3S-nya. Ya, C3S-nya itu diperbanyak. Sehingga untuk konstruksi-konstruksi yang memerlukan pekerjaan yang cepat, maka semen tipe 3 ini disarankan, sangat dianjurkan. Jadi lantai 1 seminggu selesai, naik lantai 2 pengecorannya selesai, naik lantai 3 seminggu. Kalau biasanya menunggu 2-3 minggu, ini seminggu-seminggu saja sudah cukup. Ya, kalau dulu orang membangun Candi Seribu atau Tangkuban Perahu dalam memerlukan waktu sehari semalam, tapi dengan bantuan makhluk halus atau dikenal dengan jin ya. Tapi sekarang jinnya sudah nggak ada, orang yang mempunyai kesaktian seperti itu tidak ada, diganti dengan semen tipe 3 ini ya, yang lebih rasional dalam proses pembuatannya. Kita bisa melibatkan banyak sekali tenaga kerja dan semennya ini mendukung, maka proses pembangunan bisa dilakukan secara cepat. Yang selanjutnya adalah semen tipe 4. Apa itu semen tipe 4? Semen yang dalam penggunaannya memerlukan panas hidrasi yang rendah. Ya, panas hidrasinya rendah. Kemudian semen selanjutnya yaitu semen tipe 5. Ya. Semen yang dalam penggunaannya memerlukan ketahanan yang tinggi terhadap sulfat. Ya. Tadi Pak Wid ulangi ya, maaf Pak Wid ulangi lagi, semen tipe 4, semen yang dalam penggunaannya memerlukan panas hidrasi rendah. Kalau yang tadi sedang, ini panas hidrasinya rendah. Jadi untuk ketebalan yang sangat tebal, maka kita memerlukan panas hidrasi yang rendah. Jadi kalau kita mau membuat dam, ya bendungan, itu kan tebal-tebal ya betonnya, ya, kita menganjurkannya menggunakan semen tipe 4 karena panas hidrasinya rendah. Kemudian yang tipe 5 tadi adalah yang ketahanan tinggi terhadap sulfat. Kalau tadi yang tipe 2 sulfatnya juga sedang, ini yang tinggi banyak mengandung sulfat, sulfatnya tinggi biasanya berhubungan dengan air laut, maka kita menggunakan semen tipe 5. Jadi di sini ada 5 jenis tipe semen yang dispesifikan oleh ASTM C150, semen tipe 1 sampai semen tipe 5, di mana masing-masing mempunyai kegunaan tertentu. Kecuali tipe 1 ya, penggunaannya umum. Nah, ini kita perhatikan ya, kalau kita lihat di semen tipe 1, 2, 3, 4, dan 5, kita bisa melihat bahwa komposisinya, perhatikan tadi semen tipe 3, Pak Wid bilang semen tipe 3 itu untuk membuat supaya beton itu mengerasnya cepat dan kekuatannya tinggi, maka C3S-nya itu diperbanyak. Masih ingat C3S fungsinya apa? Ya memberikan kekuatan di awal umurnya 0 sampai 14 hari. Ya ini diperbanyak jumlahnya. Ya, kemudian tadi Pak Wid bilang lebih diperhalus. Kita melihat di sini kehalusannya sangat halus, 450 meter persegi per kilogramnya. Jadi tingkat kehalusan butiran itu dinyatakan dalam meter persegi per kilogram. Jadi luas permukaannya, semakin besar luas permukaannya, maka butiran tersebut semakin halus. Ya, jadi kalau kita punya rubrik yang diputar-putar itu kan ada 6 sisi. Kalau kita protolin satu persatu, di situ ada berapa banyak kubus kecil-kecil. Itu kalau kubus kecil-kecil itu dibuka, kemudian sisinya itu dihitung masing-masing. Kalau yang misalnya rubrik yang besar itu 6 kali 6, luas permukaannya 36 kali 6 sisi. Sedangkan kalau rubrik yang itu adalah 1 kali 1 kali berapa banyak jumlah rubriknya, maka luasnya akan semakin besar. Ya, jadi di sini kehalusan dinyatakan dari luas permukaannya setiap 1 kilogramnya. Ini perhatikan, di umur 1 hari kekuatannya sudah mencapai 14 MPa. Ya, panas yang dilepaskan sangat tinggi karena ininya tinggi, ya, kadar ininya tinggi. Ininya juga cukup tinggi, ini 60, ini 10, ini tinggi, ini gabungan ini dan ini menghasilkan panas hidrasi yang tinggi, sehingga panas hidrasinya sangat besar. Ya. Kalau semen yang tadi panas hidrasi rendah yang mana? Yang ini, ya kan, tipe 4.
Ini panas hidrasinya sedang, ya, panas hidrasinya sedang. Kemudian untuk ketahanan sulfat yang tinggi adalah tipe 5, sedangkan sulfat yang rendah tipe ini. Ini gabungannya berarti kan, ya, ini sama ini gabungannya, ya ini bukan, ini dan ini gabungannya 19, ini dan ini gabungannya 14. Ya, ini dua ini menunjukkan dia ketahanan dia terhadap sulfat. Ya, kalau ini semakin kecil, maka ketahanan sulfatnya semakin tinggi. Ya, karena apa? Ini semakin kecil ketahanan sulfatnya semakin tinggi karena produksi ettringitnya menjadi semakin berkurang. Ya. Oke, ini terkait dengan komposisinya ya. Kalau semen itu kan komponen utamanya nih 1, 2, 3, 4. Ini CSH2 ini gypsum ini ya. Kadar gypsum yang diberikan. Selanjutnya, nah ini kalau semen itu ditambah dengan air. Apa yang terjadi kalau semen itu ditambah dengan air? Ya, kalau kita perhatikan di sini, ini adalah semennya, ini airnya. Ya, perhatikan gambar, ini semen, ini air. Kalau di sini adalah derajat hidrasi. Derajat hidrasi itu artinya berapa persen yang sudah terhidrasi. Ya, istrinya seperti itu. Berapa persen yang sudah terhidrasi. Kalau yang ini menyatakan perbandingan air dan semen. Ya, kita lihat di sini berapa persen yang sudah terhidrasi. Ini berarti ini masih 0%. 0% itu belum ada yang terhidrasi. Kalau yang ini satu ini 100% sudah terhidrasi semua. Ya, di sini kalau hidrasinya sudah berjalan 1/4 bagian, maka di sini jumlah semennya semakin sedikit. Ini membentuk gel CSH yang kemarin sudah kita jelaskan. Ini pori-pori gel, ini masih ada airnya. Kalau hidrasinya berjalan udah 50%, semennya menjadi berkurang, ini gel CSH-nya bertambah, pori-porinya bertambah, airnya berkurang. Ini hidrasinya 75%, ya. Semennya semakin berkurang, gel CSH-nya bertambah, pori-porinya bertambah, airnya berkurang. Ya, ini selanjutnya kalau 100% berarti semennya sudah terhidrasi semua, nggak ada semennya. Ini gel pori-porinya, kemudian ini capillary pore, ini rongga. Berarti ini rongga-rongga yang jejak yang ditinggalkan oleh air. Ya, perhatikan ini ada jejak yang ditinggalkan oleh air. Ini semua gel pore ini gel pore ini artinya pori-pori yang ada di sini tertutup. Kalau ini berarti capillary pore ini berarti ini yang pori-pori yang terbuka mengarah ke udara luar. Kalau yang ini pori-pori yang ada di dalam semennya yang tidak mengarah ke udara luar. Maka di sini disebut dengan penguapan air. Kalau terjadi penguapan air ini meninggalkan jejak, ada meninggalkan dua hal ini ya. Nah, ini adalah volume yang terbentuk kalau semen itu bereaksi dengan air, proses hidrasinya ini. Nah, sekarang berapa banyak jumlah air yang kita perlukan ya? Semakin banyak air yang kita berikan, maka di sini capillary pore-nya ini akan sangat besar sekali. Ya, ini akan sangat besar. Nah, ini tidak bagus. Kalau capillary pore-nya sangat besar itu tidak bagus karena betonnya akan semakin rapuh. Kita lihat nih. Kalau perbandingan air dan semennya itu 0,3 ya, 0,3. Ini sudah terhidrasi 100% semuanya ya. Kalau 0,3 masih ada tersisa semen sedikit. Ya. Di sini ini gelnya, ini pori-porinya. Nah, kalau 0,4 ya, kalau 0,4 semen yang tersisa semakin sedikit lagi. Ya, semakin sedikit lagi ini capillary pore-nya gelnya semakin banyak ya. Kalau 0,5 yang bertambah itu ininya. Perhatikan ini semennya hilang ya, gelnya juga sudah berubah tapi ininya bertambah banyak secara signifikan. 0,6 tambah banyak, 0,7 banyak sekali. Nah, kalau seperti ini ya semakin tinggi, artinya semakin tinggi perbandingan air dan semen, W per C, water per semen ya, air bagi semen, semakin tinggi perbandingannya, jumlah capillary pore-nya semakin besar. Kalau jumlah capillary pore-nya semakin besar, maka material tersebut akan semakin rapuh atau betonnya semakin rapuh. Oleh karena itu di dalam pembuatan beton ya, maka
jumlah perbandingan air dan semennya itu dikendalikan. Ya, nanti akan kita lihat. Kalau mau lebih jelasnya ini, bukunya ada di sini, ya bisa dilihat. Nah, ini cara menghitungnya. Berapa jumlah minimum perbandingan air dan semennya? Ya, 0,24 alfa. Alfa itu derajat hidrasinya. Kalau ini 1, ya, berarti minimumnya 0,24. Alfanya 1, ya, 100%. Degree of hydration, WN ini the non-evaporation. Jadi ini adalah air yang tidak menguap, ya, air yang tidak menguap, ya. WG itu adalah ya, WG ini adalah water gel, ya, water gel 0,18 kalikan alfa. W minimum adalah WN ditambah W adalah original water, W per C 0,42 alfa. Nah, ini adalah W per C ini adalah jumlah minimum water cement ratio, sehingga semennya itu bisa terhidrasi semua. Ya, kalau bisa 0,42 ini betonnya pasti bagus, ya, betonnya pasti bagus. Ya, tapi kalau semuanya dilakukan dengan benar, ya, dan material yang dipakai itu semua memenuhi kriteria dan kualitas yang baik. Ya, jadi untuk menghasilkan kualitas beton yang bagus banyak sekali faktornya, salah satunya ini. Ya, jadi berapa jumlah perbandingan air semen minimumnya? Yang betul adalah 0,42. Ya, tapi kadang kita lebih untuk menghasilkan beton yang lebih tinggi ini diperkecil. Kalau ini diperkecil berarti ada semen yang tidak tidak terhidrasi. Iya, betul. Ya, betul. Tetapi pori-pori kapilernya semakin kecil, ya. Jadi yang menyebabkan beton itu tidak kuat atau rapuh itu jumlah pori-pori kapilernya. Ya, jumlah pori-pori kapilernya itu penting sekali menjadi perhatian. Ya, untuk jelasnya ini nanti Anda boleh bisa baca di tadi ya, konkret karangan Neville ya, Neville apa? Sidney Mindes ya, Sidney Mindes. Nah, ini adalah peralatan yang dipakai untuk mencari waktu ikat awal dan waktu ikat akhir semen. Ya, ini untuk mencari waktu ikat awal dan waktu ikat akhir semen. Ya, jadi ini ada jarumnya, ada front view segala macam ya. Ini peralatan vikat namanya ya, untuk mencari waktu ikatan awal dan ikatan akhir semen. Nah, tugas kalian yang pertama untuk praktikum ya. Tugas kalian yang pertama adalah praktikum. Yang pertama adalah membuat laporan praktikum terkait ini ikatan awal dan ikatan akhir semen. Ya, membuat laporan praktikum ikatan awal dan ikatan akhir semen. Minggu depan dikumpulkan. Ya, minggu depan dikumpulkan. Anda cari YouTube-nya, ya, Anda cari YouTube-nya, bagaimana membuat ikatan awal, mencari ikatan awal dan ikatan akhir, videonya ya, video untuk proses percobaan ikatan awal dan ikatan akhir. Setiap kelompok nanti saat mengumpulkan laporan harus ada link YouTube-nya. Ya, harus ada link YouTube-nya. Cari link YouTube yang sejelas-jelasnya dalam proses pencarian ikatan awal dan ikatan akhir semen. Oke ya. Jadi tugas yang pertama untuk praktikum ya, Anda praktikum secara virtual, yaitu Anda yang pertama mencari link YouTube yang terkait dengan percobaan menentukan ikatan awal dan ikatan akhir semen. Setelah itu, di situ ada data-data yang harus dikumpulkan, yaitu kedalaman penetrasi dan waktu. Ya, bagaimana prosedurnya segala macam, ya Anda cari, ya Anda bisa lihat di buku petunjuk praktikum, ya buku petunjuk praktikum Anda bisa lihat, dan Anda bisa nanti membuat laporan grafiknya seperti apa berdasarkan YouTube yang Anda lihat. Ya, jadi setiap kelompok isinya 8 orang, ya 8 orang sesuai dengan urutan saja. Maka itu yang pertama kali praktikum terkait dengan ikatan awal dan ikatan akhir semen. Ya.
Demikian materi untuk semen. Ya, kalau ada pertanyaan silakan kita bisa berdiskusi. Selamat siang dan terima kasih.